kembali lagi masih di Semangat Pagi, pemirsa. Makin semangat lagi, ini tertarik ini untuk pemirsa yang mungkin sekarang lagi menyimak ya tentang teknik budidaya jamur tiram secara terpadu bersama Ibu Nunung ya sebagai praktisi dari Syahid Mushroom dan juga Bapak Husnul sebagai dari akademisi dari Stikes BTH nih Pak ya. Ini mengenai tentang penanaman nih yang membedakan tadi itu adalah teknik penanaman dari F0 ke F4 ya Pak ya. F1. F1 luar, aduh. Nah ya, ini karena kenapa ini tertarik sekali karena ini apa namanya? Tadi kita sudah ngobrol nih pemirsa, ini dengan modal yang murah tapi bisa keuntungan berkali-kali lipat. Ini bagaimana Bu bisa apa namanya terpikir akan membuat budidaya jamur Bu hingga saat ini Bu? Ya, tadi udah diungkapkan karena awalnya ya saya mengkonsumsi di rumah, terus pertama kesehatannya juga, terus kedua keuntungannya juga, ya keuntungannya omsetnya alhamdulillah luar biasa gitu. Apalagi setelah dibantu oleh Bapak Husnul dari Stikes BTH ini banyak inovasi-inovasi, terus kemarin juga dia memberikan bantuan ya Pak ya, memberikan bantuan ruang inkubasi dari pertamanya kan apa namanya ruangannya direnovasi gitu. Alhamdulillah sekarang hasilnya meningkat. Iya. Ini dari tahun 95 Bu ya, ngomong tentang modal Bu ya. Kalau pemirsa ini biasa siapa tahu pemirsa juga tertarik ya kan atau membuka usaha ataupun ya pengen join atau gimana. Ini sebenarnya sulit nggak sih Bu untuk apa mulai usaha dari jamur tiram sendiri Ibu? Sebetulnya enggak Kak, sebetulnya enggak sulit. Kenapa? Semua orang bisa melakukannya. Apalagi ini bahan-bahannya murah banget. Ini kan tadi Bapak Husnul juga sudah merubah dari kentang gitu ya, kentang karena kentang sekarang mahal, bisa berubah dibuat diganti dengan talas. Ya, Oke. Talas. Jadi semua orang bisa melakukannya sebetulnya. Tinggal niatnya aja ya. Oke. Dan sampai sekarang lagi apa namanya proses penelitian dengan talas ya Pak ya, selain dengan kentang tadi ya. Jadi emang kalau saya dari Stikes emang punya niat emang untuk menjamurkan masyarakat gitu ya, supaya masyarakat tuh bisa di Tasik terutama bisa lebih tahulah terkait masalah produksi jamur. Dan alhamdulillah kami juga sering diberikan bantuan oleh Kementerian Dikti gitu ya terkait masalah hibah masyarakat gitu ya. Dan ini yang kami terapkan gitu ya terkait masalah bagaimana supaya ini tumbuh supaya lebih cepat dan bisa digunakan ya untuk masyarakat petani karena memang petani itu banyak tergantung pada bibit ini F0 bibit gitu ya. Jadi kalau misalkan di kos ini kalau dari modal kisaran mungkin kasarannya 10.000 lah untuk membuat ada botolnya ada ininya. Tapi kalau dijual ini kalau ke petani ini sampai kisaran 200.000 ya, 200.000 itu paling murah ternyata. Paling murah. 200.000 paling murah. Iya. Luar biasa loh. Betul, bener. Ya. Kalau dibeli di lab itu bisa 1,5 juta. 1,5 juta. Iya. Apa sih Ibu yang membuat mahal itu sendiri? Ilmunya itu. Iya, Ya, ternyata. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran ada Pipi ini, Pandu memiliki di sini. Kita akan tonton sama-sama seperti apa teknik budidaya jamur tiram secara terpadu ini dari Syahid Mushroom. Kita lihat sama-sama untuk pemirsa. Ini merupakan program dari Kemensekdikti melalui Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Dalam hal ini diberikan amanah kepada saya Husnul sebagai pengemban program hibah dari DRPM Kemensekdikti. Program yang dilakukannya itu adalah program kemitraan masyarakat dengan judul peningkatan dan pengembangan budidaya jamur tiram secara terpadu dan pengolahan pasca panen di Syahid Mushroom Tasikmalaya.
program ini emang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi jamur, baik itu dari bibit, kemudian dari jamur, dan dari pengolahan jamur berbasis herbal. Dalam hal ini kami bermitra dengan Said Mushroom yang diketuai oleh Pak Aris Prianto, SPD. Dalam hal ini kenapa? Karena emang di kelompok tani yang berkaitan dengan di jamur ini perlu adanya peningkatan dan pengembangan. Program yang dilaksanakan yaitu yang pertama survei terkait masalah kendala yang terjadi di sini. Yang kedua, pemberian pengetahuan, keterampilan dengan penyuluhan dan pengembangan pelatihan dari jamur. Kemudian pengoptimalan proses pembuatan bibit ya, yang dimulai dari bibit F0, bibit F1, kemudian backlog. Dan setelah itu ada pengoptimalan proses pasca panen berbasis herbal. Yang pertama tadi ada proses program proses pembuatan bibit F0. Bibit F0 itu sangat penting sekali untuk keberhasilan dalam perusahaan jamur ya. Bila mana F0 itu tidak ada, maka emang susah untuk berkembang ya. Maka kami melakukan proses pengembangan yaitu dengan penerapan terkait masalah pembuatan media F0, kemudian teknik dalam pembuatan media F0, bibit F0. Dalam hal itu kami mencoba ada by riset dengan kerjasama dengan Stikes PTH. Di lab kami membuat formulasi yang cocok untuk dikembangkan di sini. Kemudian kami juga menerapkan SOP yang betul terkait masalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat budidaya jamur di pembuatan bibit ya. Yaitu ketika harus kerja dengan aseptis, menggunakan APD yang lengkap, masker, kemudian ditambah dengan handscoon ya. Kemudian proses kerja yang aseptis, menggunakan alkohol, menggunakan didekat dengan api. Dan tak kalah penting yaitu proses sterilisasi, yang mana itu membutuhkan alat yang pas, yaitu dengan autoclave dengan kapasitas yang besar. Hal ini kami mengembangkan bibit F1 yaitu dengan menambah jumlah kuantitas dari produksi bibit. Maka untuk itu kami memberikan fasilitas ya yang berkaitan dengan pendukung produksi dengan pemberian autoclave dan renovasi dari ruang inkubasi di pembuatan bibit. Ya, itu kurang lebih pemirsa ya dari
Viti teknik budidaya jamur tiram dari Syahid Mushroom ini Iya, tentunya. Ini Bu yang makin menarik lagi. Kalau misalkan dari panen, Bu setiap panen kan ini tidak mengenal musim nih. Iya. Namanya apa namanya jamur tiram. Ini bisa berapa yang didapatkan Bu? Berapa kilo kah? Atau sampai ton kah mungkin? Atau gimana nih Bu? Itu tergantung produktivitas apa kita memproduksi banyaknya apa namanya baglognya. Oh, baglog. Iya. Yep. Dari satu baglog bisa menghasilkan 1 ons jamur gitu. Kita kalikan saja. Ya, itu satu kali panen karena dari satu baglog itu bisa mencapai 3 sampai 4 kali panen produktivitasnya gitu. Kita kalikan saja. Dari satu kali panen 1 ons itu satu kali panen kan gitu 1 sampai 3 kali panen. Yap, ya. Tinggal kalikan saja. Tinggal kalikan aja ya dengan modal yang tadi disebutkan gitu kan, murah meriah dan gampang sekali, tapi luar biasa ya hasilnya pemirsa berkali-kali lipat ya. Tentunya yang paling menarik juga ini pemirsa apa namanya sejauh ini gitu kan sudah dipasarkan kemana saja Bu dari Mas Syahid Mushroom ini? Kalau untuk bibit saya dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke sudah nasional ternyata. Iya, alhamdulillah karena kan online juga. Kalau dari jamurnya mungkin hanya seputar Tasik. Kalau jamurnya ya. Priangan Timur juga? Priangan Timur juga alhamdulillah, Ciamis, Banjar. Itu untuk jamurnya. Kalau untuk bibitnya udah Sabang sampai Merauke. Nah, untuk pemirsa yang mungkin yang tertarik nih Bu ya, membuka gitu kan lapangan pekerjaan juga, betul. apalagi dengan penanaman budidaya jamur tiram ini bisa datang langsung ke Syahid Mushroom. Syahid Mushroom di Taman Sari dekat Pasar Geger Noong ya Bu ya. Betul, Oke, betul. atau ada media sosialnya? Ada. Apa? Aris Prianto, Aris Jamur, Syahid Mushroom, Aris Jamur, Bibit Suung, Tasikmalaya. Oke, nah, ya bisa dicek di sana pemirsa atau bisa langsung datang ke sana ya. Itu apa dapat informasi lebih lanjut tentang budidaya jamur tiram. Mungkin dari Pak Husnul sendiri, ini ada inovasi yang sekarang lagi dikembangkan juga mungkin untuk bagi pemirsa yang sekarang mungkin yang tertarik nih yang terbaru apa yang dilakukan Pak Husnul? Kalau saya dari akademisi, jadi saya fokus bagaimana caranya supaya jamur itu lebih cepat tumbuh gitu ya, cepat tumbuh dan memang dengan formula bahan-bahan yang ekonomis dan hasilnya nanti diterapkan ke masyarakat. Monggo ketika masyarakat ingin ya mencoba budidaya jamur, kita boleh datang ke Stikas PTH gitu ya, kita boleh sharing, kita berikan pengalamannya bagaimana gitu ya cara untuk membuatnya, dan nanti juga akan coba dikenalkan ya untuk mengenal bagaimana sih kumbung jamur, bagaimana cara buat bibitnya, kemudian cara panennya dan sebagainya. Nanti akan kami bermitra dengan Syahid Mushroom, bisa bareng-bareng untuk mengajak masyarakat ikut gabung di perjamuran. Perjamuran. Nah, tadi kayak seperti di VT yang tadi itu apa namanya pelatihannya dari mana saja Bu yang sudah dilatih di masyarakat umum? Mungkin di luar Tasikmalaya adakah yang sudah berlatih untuk bisa budidaya jamur tiram ini? Banyak yang sudah dilatih. Kebetulan yang baru kemarin para pensiunan dari berbagai dari berbagai lembaga. Iya, dari berbagai lembaga yang difasilitasi oleh Bank Mantap gitu ya. Itu pelatihan jamur. Banyak sebetulnya masyarakat sekitar juga banyak yang pelatihan. Kebetulan kemarin kan BTH juga mengadakan pelatihan gitu. Alhamdulillah setelah banyaknya pelatihan, masyarakat semakin tahu manfaat dari jamur. Iya. Terus alhamdulillah masyarakat juga semakin sini semakin banyak yang tertarik untuk usaha jamur. Bahkan di lingkungan saya juga udah beberapa orang yang mencoba untuk usaha jamur. Buka usaha juga. Iya, buka usaha jamur. Nah, ini ya ekonomis, pemirsa, sehat juga ya, kurang apa lagi coba ya. Ini bisa hubungi ke Syahid Mushroom. Syahid Mushroom. Tinggal klik saja Bibit Suung Tasikmalaya, langsung itu di situ banyak ilmu-ilmu tentang jamur di situ banyak. Mudah banget. Mudah ya. Dan ini pemirsa tentunya
Padahal ini masih tertarik ya, Iya. Pandi juga masih ingin membahas lagi lebih dalam lagi tentang budidaya jamur tiram ini, tapi waktu ternyata membatasi kita. Ini mungkin ada yang terakhir Pak, atau dari Ibu yang mau disampaikan kepada pemirsa mengenai tentang budidaya jamur tiram tersebut, silahkan. Ya. Pada prinsipnya bahwa jamur itu ya mudah untuk diproduksi gitu ya. Siapapun itu mudah, asalkan emang tadi ya betul kata ada minat, ada keinginan dan ada keyakinan bahwa bisa gitu ya nemuin jamur gitu ya. Dan itu perspektifnya jelas gitu ya, menguntungkan dan menyehatkan gitu. Menguntungkan dan menyehatkan. Ada tambahan lagi Bu? Ya, mungkin dari saya juga sekiranya masyarakat mau untuk gabung di kami terbuka konsultasinya atau belajarnya, silahkan datang saja ke Sahid Mushroom Tasikmalaya. Oke ya. Terima kasih Ibu, Bapak telah hadir di sini menginspirasi pemirsa juga dan termasuk saya ya, ini mengenai tentang budidaya jamur tiram yang ada di Tasikmalaya khususnya. Dan pemirsa, terima kasih juga atas kebersamaan kita di Semangat Pagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kita akan berjumpa lagi di tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi dengan informasi terkini dan terupdate juga ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak, sukses selalu untuk Sahid Mushroom dan Bapak juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi.